Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman peserta Madin Ula, mahasiswa UIN 1, yaitu Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillah pagi ini kita bisa memulai pelajaran Jurumiyah. Perlu diketahui bahwasanya kitab Jurumiyah itu adalah kitab yang membahas tentang gramatikal Arab, yaitu tentang nahwu, ya, tentang nahwunya. Apa itu nahwu? Seperti kita ketahui bahwasanya ada dua unsur ilmu yang populer dalam mempelajari ilmu Arab, bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Terus apa kaitannya ilmu nahwu dengan gramatikal Arab? Kalau nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar kalimat. Jadi misalkan ada lafaz ja'a zaidun, itu karena ranah nahwu. Kenapa kok dibaca zaidun, kok tidak zaidin? Nah, itu sudah nahwu. Nah, sedangkan shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang mufradnya lafaz, mufradnya kalimat. Misalkan ja'a, kenapa kok ja'a, kok tidak yaji'u, kok tidak ji'a, misalkan itu. Nah, itu. Kalau sudah dua kalimat ke atas, dua lafaz ke atas, itu ranahnya adalah ranah nahwu, yaitu membahas tentang keterkaitan antar kalimat. Nah, fan nahwu itu kitabnya banyak. Yang paling dasar adalah Jurumiyah, ya, Jurumiyah. Nanti di atas Jurumiyah masih banyak ilmu kitab-kitab yang lain yang pembahasnya lebih luas lagi. Nah, Jurumiyah ini adalah kitab yang dikarang oleh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Dawud Al-Sonhaji. Beliau ini menamakan Jurumiyah dengan kitabnya dengan Jurumiyah. Itu ada beberapa kisah yang menceritakan tentang ini. Yang pertama, beliau itu setelah mengarang kitab Jurumiyah ini, ya, beliau itu semacam punya apa ya, punya nazar, maksudnya kalau memang kitab Jurumiyah, kitab yang saya karang ini, kitab nahwu ini, saya lemparkan ke air, dia tidak tenggelam, dia tidak tidak tenggelam ke dalam, maka Jurumiyah ini adalah kitab yang ikhlas karena Allah. Setelah itu dia lempar kitab tulisannya ini, manuskripnya ini, ke dalam air. Nah, setelah dilempar itu ternyata hanya berputar-putar di atas air, tidak sampai tenggelam. Nah, makanya kitabnya ini disebut kitab yang sangat istilahnya diridhoi oleh Allah, manfaat sekali. Maka tetap putar-putar di dalam. Maka jurma kan dari kata jurma, jur itu mengalir, air, artinya alirkanlah airnya, Jurma, jadi Jurumiyah. Nah, gitu ya. Itu sekilas tentang Jurumiyah. Kemudian apa manfaat kitab Jurumiyah, ilmu nahwu itu? Kita ketahui ilmu nahwu adalah ilmu dasar tentang belajar bahasa Arab. Jadi kalau ingin tahu bahasa Arab, ya harus belajar nahwu shorof. Tidak akan mungkin bisa pelajari bahasa Arab tanpa belajar nahwu dan shorof. Selanjutnya, apa atau fungsinya bahasa Arab? Nah, bahasa Arab itu adalah ya bahasa umat Islam. Maka kalau ingin memahami Islam, ya harus tahu bahasa Arab. Nah, itu ya. Karena Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab fikih, usul fikih, kitab tafsir itu dengan berbahasa Arab.
Maka kalau ingin memahami agama ya harus tahu bahasa Arab. Kalau ingin tahu bahasa Arab ya harus belajar nahwu. Nah ini kitabnya, kitab nahwu itu ya. Jadi lebih-lebih kita sebagai mahasiswa di salah satu universitas Islam, maka ya seharusnya sudah mumpunilah bahasa Arab itu. Nah kita mulai dari sekarang kita belajar bersama-sama, belajar kitab Jurumiyah yang isinya tentang nahwu. Jadi kitab ini dikarang oleh Abi Abdillah Muhammad Ibn Dawud Al-Sonhaji gitu ya. Itu aja mungkin mukadimah kita. Nah untuk apa namanya pembelajaran nanti kita pakai matannya saja. Mungkin beberapa teman ada yang menggunakan kitab terbitan Lirboyo atau Ploso yang sudah ada takrirnya atau sudah ada sarahnya, maka yang kita gunakan hanya matannya saja. Ini matanya, hanya kitab tulisan yang tebalnya itu ya. Untuk tulisan keterangannya itu sementara kita lewati dulu, karena kalau kita nanti baca keseluruhan kita ndak cukup waktunya ya. Itu kalian baca sarahannya itu ketika untuk memperdalami aja. Jadi kita fokusnya hanya pada matannya Jurumiyah, yaitu kalimat atau teks yang tebal itu ya. Yang lainnya itu kita lewat gitu dulu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna wa yu'li darajatihim bil jannah yang fa'una bi asrarihi wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah. Summa ila ruhi masyayikhina masyayikhina syayikhina wa rabbirukhina wa ila muassasatil jami'ah Win 1 Tulungagung wa ila khusan khasa ila musannaf kitab Abi Abdillah Muhammad bin Ibnu Dawud As-Sonhaji nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di buku. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang persifatan welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang persifatan welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-kalam utai kalam, wal lafdhu yaiku lafat, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maidai, bil wat'i kelawan asal sumele. Jadi kalam itu adalah ucapan atau semacam kalimat ya. Kalam itu kalimat. Apa itu kalam? Kalam itu mempunyai 4 rukun. Yang pertama dia harus berupa lafaz. Yang kedua dia murokab. Yang ketiga dia mufid. Yang keempat wadhu. Nah, apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi mengecualikan suara-suara yang bukan dari huruf hijaiyah. Contoh misalkan suara trompet. Itu kalau kita tulis kita tidak bisa menggunakan huruf hijaiyah. Bagaimana tulisnya? Cuit misalkan tidak bisa. Suara-suara binatang, be itu tidak bisa. Maka itu bukan lafaz, karena lafaz adalah suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Kemudian murokab adalah lafaz yang tersusun. Jadi harus tersusun. Kalau cuma satu itu belum murokab. Contoh misalkan ja'a zaitun. Ja'a lafaz karena terdiri dari jim, alif dan hamzah. Kemudian zaitun juga lafaz. Kenapa? Terdiri dari za, ya, dal. Ja'a zaitun itu sudah lafaz yang tersusun dari 2 fi'il fa'il ya.
murokab itu. Yang ketiga adalah mufid. Mufid itu adalah lafat murokab ya. Lafat yang murokab yang tersusun dan punya makna berfaedah. Jadi mengecualikan kalimat-kalimat yang belum bermakna, artinya belum berfaedah, yang masih membingungkan pada pendengarnya. Contoh kan ya, in ja'a zaidun, apabila Zaid datang. Nah, berhenti di situ saja, in ja'a zaidun, karena in ja'a zaidun adalah kalimat yang menggunakan kalimat pengandian, ada in syartiyahnya. Apabila Zaid datang, itu kan masih koma, belum sampai titik, maka itu belum dikatakan kalam, karena yang mendengarnya itu masih bertanya, kalau Zaid datang mau ngapain. Nah itu loh ya, belum titik, masih koma, nanti itu belum mufid. Nah, jadi kalau sudah misalkan cukup ja'a zaidun itu sudah kalam, karena apa, sudah lafadz murokab dan mufid, sudah memadai. Tapi kalau apabila Zaid datang, nah itu belum, karena apa, masih tanda tanya, kalau datang mau ngapain. Nah itu masih membingungkan. Yang keempat adalah wadhu. Wadhu itu ada dua penafsiran. Yang pertama dia diartikan sebagai berbahasa Arab, yang kedua wadhu itu diartikan sebagai penyengajaan. Jadi lafadz murokab mufid yang disengaja, artinya yang diucapkan dengan sengaja. Maka ini mengecualikan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang keluar dari orang gila, keluar dari misalkan burung beo, atau keluar dari orang yang lagi ngelindur, lagi tidur. Nah, maka itu kenapa belum disengaja, itu bukan kalam itu ya. Wa aqsamuhu utawi bagiane kalam iku salah satun telu, ismun rupane isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf, ja'a kang teka apa huruf limaknan krono makna. Nah, kemudian bagian terkecil dari kalam itu adalah kalimat. Nah, kalimat itu dibagi tiga. Yang pertama apa? Isim. Kalau dalam bahasa gini, kalau saya bilang kalimah itu berarti kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita ketahui kata dalam bahasa Indonesia itu ada tiga, yaitu ada kata kerja, kata benda, dan misalkan kata sambung lah. Nah di sini juga sama, dalam bahasa Arab itu ada tiga, yaitu kalimah isim, kata benda, kalimah fi'il, kata kerja, kalimah huruf, kata sambung. Ya, kata. Jadi untuk merangkai kalam itu butuh kata, ya, butuh kalimah. Fal ismu mongko tawi isim iku yu'rafu den weruhi apa isim bil khafdi kelawan den waca jer, wa tanwini lan tanwin, wa dukhulul alifi lan manjingi alif, wa lamilan lam, wa hurufil khafdi lan pira-pira huruf khafat, huruf jer. Kemudian untuk mengetahui isim atau kata benda itu apa ciri-cirinya? Yang pertama, kata benda itu memiliki 4 tanda. Yang pertama apa? Dia bisa dibaca jer. Tanda utama jer itu kasroh. Setiap kalimat kok bisa di kasroh, pastikan di akhirnya ya. Setiap kalimat, setiap kata kok akhirnya itu di kasroh atau dibaca jer, pastikan dia isim. Misalkan Zaidin, dinnya itu amrin, nah itu isim. Karena apa? Fi'il itu tidak ada yang dibaca kasroh, kecuali nanti dalam beberapa hal ya, beberapa sebab. Tapi intinya fi'il itu, kata kerja itu tidak bisa di kasroh. Misalkan fa'ala, tidak ada fa'ali, yaf'ulu, tidak ada yaf'ali, tidak ada. Makanya tanda utama isim itu adalah pertama dia bisa di kasroh, yang kedua dia tanwin, bisa ditanwin di akhirnya. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Misalkan salah satun bisa salah satan, salah satin. Itu ya. Ismun, itu.
Yang ketiga adalah bisa dimasuki alif dan lam. Contoh al-kalamu, itu al-kalamu berarti itu isim. Kenapa? Dia ada alnya di awal. Ar-Rahmani, Ar-Rahman, Ar-Rahimi itu isim. Kenapa? Ada alnya di awal. Kemudian kemudian dimasuki oleh huruf-huruf jar. Yang terakhir, yang keempat adalah tanda isim adalah bisa dimasuki huruf jar. Nah, huruf jar itu ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, ditambah dengan rubah, ya, rubah tambah dengan huruf qasam. Jadi kalau ada kalimat kok bisa dimasuki huruf jar, maka dia isim. Contoh ismun menjadi bismi, itu isim. Kenapa? Bisa dimasuki oleh huruf jar. Ba, minal bil wat'in, nah, itu isim. Wahya utawi huruf jar iku min, wa ila lan ila, wa an lan an, wa ala lan ala, wa fi lan fi, ruba lan ruba, wal ba'u lan ba, wal kafu lan kaf, wal lamu lan lam, wa huruful qasami lan pira-pira huruf qasam. Wa ya ta huruful qasam iku al wawu wawu, wal ba'u lan ba, wa ta'u lan ta. Itu tanda isim ada 4, yaitu apa? Pertama, dia bisa dibaca kasroh atau bisa dibaca jar. Yang kedua, bertanwin. Yang ketiga, bisa dimasuki alif dan lam, al. Yang keempat, dia bisa diawali huruf-huruf jar. Wal fi'lu tawi fi'il iku yu'rafu den wuri apa fi'il bi qad kelawan qad, wasin lan sin, wa saufa lan saufa, wa ta'i ta'nisi lan tak ta'nis asakinati kang mati. Kemudian tandanya fi'il itu ada 4 juga. Yang pertama apa? Dia bisa dimasuki qad. Dia kok ada kalimat kok awalnya dimasuki qad, maka pastikan dia fi'il. Yang kedua, diawali oleh sin, huruf sin. Misalkan sayakulu, dari kata yakulu menjadi sayakulu. Yakulu berarti fi'il. Kenapa? Dia dimasuki oleh sin, diawali oleh sin. Saufa astaghfiru itu fi'il. Kenapa? Dimasuki saufa. Saufa ya'lamun itu fi'il. Kenapa? Ada saufanya. Nah, wa ta'i ta'nis diakhiri oleh ta'nis yang mati, asakinati kang mati. Misalkan qolat, ja'at itu fi'il. Kenapa? Dia diakhiri oleh ta'nis, tak yang mati, ja'at. Qomat, kenapa qomat itu fi'il? Karena ada ta'nisnya. Wal harfu tawi kalimat huruf iku ma kalimah la yasluhu kang ora patut ma'ahu sertane kalimah, ma'ahu sertane ma, ya. Apa dalilul fi'li tandane apa dalil ismi tandane isim, wala dalil fi'li lan ora tandane fi'il. Yang ketiga, kalimah huruf itu adalah kalimah yang tidak bisa menerima tandane isim dan tidak bisa menerima tandane fi'il. Nah, huruf itu kata sambung, ya. Dan dia itu tidak punya makna, tidak berarti sebelum digabung dengan yang lain. Contoh misalkan ila itu tidak punya makna kalau belum digabung dengan kalimat yang lain. Misalkan ilal masjidi, menuju masjid. Nah, kalau cuma menuju itu tidak punya makna. Menuju ada artinya. Kalau masih sendirian, masih jomblo, itu dia tidak punya makna. Tapi kalau sudah digabung dengan isim, misalkan ja'a zaidun minal masjidi, atau ja'a zaidun minal masjidi ilal baiti, dia datang dari rumah menuju dari masjid menuju rumah. Ilal baiti, menuju rumah. Kalau cuma ilah saja tidak ada fungsinya, tidak bermakna. Tapi kalau sudah digabung baru dia punya makna, ya. Mungkin itu saja. Nanti kita diskusinya bisa kita lanjutkan di grup WA, ya.
tentang pembahasan tentang kalam dan kalimah. Itu aja, kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.